Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di dalam video ini, kami akan membahas mengenai pengukuran kinerja dalam suatu perusahaan beserta implementasinya dalam beberapa kasus. Sebenarnya, apa sih pengukuran kinerja itu? Sistem ukuran kinerja bertujuan untuk membantu organisasi dalam mengimplementasikan strategi. Manajemen senior memilih ukuran-ukuran yang paling mewakili strategi perusahaan untuk mengimplementasikan sistem semacam itu. Ukuran-ukuran ini dapat dilihat sebagai faktor keberhasilan penting, atau dengan kata lain, critical success factor, di dalam masa kini dan masa depan. Jika ukuran-ukuran tersebut membaik, hal tersebut berarti perusahaan telah mengimplementasikan strategi. Keberhasilan yang dihasilkan tergantung kepada kekuatan dari setiap perusahaan. Di dalam suatu perusahaan, terdapat pengukuran kinerja yang menggunakan traditional basis. Pengukuran kinerja berbasis tradisional terdiri dari 3, yakni yang pertama, return on investment. Yang kedua, residual income. Dan yang ketiga, economic value added, atau yang biasa disingkat sebagai EVA. Kalau dibandingkan di antara ketiganya, sebenarnya untuk keunggulan, masing-masing memiliki keunggulan. Hanya saja di antara ketiga alat ukur tradisional tersebut, EVA lah yang paling bagus, karena masih ada pengukuran untuk bagaimana value added-nya. Namun, perlu diingat bahwa ketiga alat tersebut masih berbasis finansial. Apakah mengukur kinerja menggunakan dasar finansial saja itu salah? Sebenarnya bukan salah, tetapi tidak adil jika keuangan saja yang menjadi tolak ukur kinerja organisasi. Karena organisasi tidak hanya tentang keuangan saja, tetapi ada banyak hal lain, sehingga bisa jadi keuangan terdampak dari hal-hal lainnya. Selain itu, sistem pengendalian keuangan memiliki keterbatasan. Jika hanya mengandalkan ukuran kinerja keuangan saja, tidak akan cukup. Sebaliknya, justru akan menimbulkan disfungsional karena beberapa alasan. Alasan yang pertama yaitu mendorong tindakan jangka pendek yang tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang perusahaan. Alasan yang kedua, tidak mengambil tindakan yang berguna untuk jangka panjang guna memperoleh laba jangka pendek. Alasan yang ketiga, komunikasi antara manajer unit bisnis dengan manajer senior dapat terdistorsi. Dan alasan yang terakhir, pengendalian keuangan yang ketat dapat memotivasi manajer untuk memanipulasi data. Oleh sebab itu, Robert Kaplan dan David Norton mengemukakan konsep Balance Scorecard pada tahun 1992. Balance Scorecard dirancang untuk memberikan pandangan yang komprehensif tentang kinerja organisasi. Tidak hanya seperti alat ukur tradisional yang hanya melihat satu aspek saja, yaitu keuangan. Balance Scorecard melihat dari 4 aspek atau perspektif. Perspektif yang pertama mengenai proses internal perusahaan, di mana menyoroti efisiensi dan efektivitas proses internal organisasi. Dalam perspektif ini, diidentifikasi indikator kunci yang berkaitan dengan proses-proses yang menghasilkan produk atau layanan, termasuk inovasi, kualitas, dan produktivitas. Perspektif yang kedua mengenai pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth, di mana mengukur kemampuan organisasi untuk belajar beradaptasi dan meningkatkan kapabilitasnya. Perspektif ini mencakup aspek seperti pengembangan karyawan, manajemen pengetahuan, dan kemampuan inovasi. Perspektif selanjutnya yaitu perspektif pelanggan. Fokus pada kepuasan pelanggan dan kemampuan organisasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Indikator yang digunakan bisa berupa tingkat kepuasan pelanggan, pangsa pasar, atau tingkat retensi pelanggan. Perspektif yang terakhir yaitu perspektif keuangan. Memperhatikan indikator keuangan seperti pendapatan, laba bersih, dan pengembalian modal.
Perspektif ini menggambarkan apakah organisasi mencapai tujuan keuangan dan memberikan nilai tambah kepada pemegang saham. Pada perspektif ini, menunjukkan konsekuensi ekonomi dari tiga perspektif sebelumnya. Finansial merupakan efek akhir, di mana ketika learning and grow bagus, internal business process bagus, customer perspektif bagus, maka finansial perspektifnya juga akan bagus. Diskusi mengenai balance scorecard tidak bisa lepas dengan yang namanya strategi. Kenapa? Karena balance scorecard di sini menerjemahkan strategi. Strategi muncul karena adanya visi dan misi. Dengan strategi, kita bisa tahu bagaimana cara perusahaan untuk memperoleh profit. Di dalam strategi pasti terdapat 5 aspek, yaitu sumber daya manusia atau SDM, sarana prasarana, proses bisnis, pelanggan, dan value pelanggan. Oleh sebab itu, strategi dapat diterjemahkan menggunakan kerangka balance scorecard untuk mengukur ketercapaian strategi serta visi misi perusahaan. Selain itu, balance scorecard juga dapat dijadikan alat untuk mengidentifikasi masalah di sebuah organisasi. Dikatakan balance scorecard menandakan bahwa dalam mengukur harus secara balance atau seimbang. Artinya, mengukur perusahaan tidak hanya dari aspek keuangan saja, tetapi juga non-keuangan. Tidak hanya bicara faktor internal, tetapi juga faktor eksternal. Inilah yang dikatakan harus balance. Selanjutnya yaitu adalah pengendalian interaktif. Pengendalian interaktif adalah bagian integral dari sistem pengendalian manajemen, di mana beberapa informasi pengendalian manajemen membantu manajer memikirkan strategi yang baru. Di samping itu, pengendalian interaktif juga memiliki tujuan utama untuk memfasilitasi terciptanya learning organization. Nah, learning organization ini apa sih? Learning organization merupakan kemampuan karyawan organisasi untuk belajar menghadapi perubahan lingkungan secara berkelanjutan. Kemudian, di sini terdapat kasus terkait performance management system di PT Kojo. Jadi, PT Kojo adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti migas yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur dan Riau. Klien dari PT Kojo terdiri dari para kontraktor migas seperti Schlumberger, Halliburton, BG Service, EMI, dan lain-lain. PT Kojo menerapkan performance management system dengan pola dua kaki, yaitu manajemen by objective dengan mengimplementasikan balance scorecard dan manajemen by values melalui kompetensi model. Kojo mencoba menyeimbangkan orientasi hasil dan orientasi proses, mencoba membangun sistem pengukuran kinerja serta membangun juga budaya perusahaan yang mantap dan dapat dianut oleh seluruh stakeholders. Nah, di sini terdapat kondisi perancangan dan penerapan balance scorecard di PT Kojo. Terdapat 4 kondisi. Kondisi yang pertama yaitu adalah memiliki visi misi yang jelas dan mudah dipahami serta dituangkan dalam konsep-konsep strategis yang gamblang. Kemudian kondisi yang kedua, struktur organisasi PT Kojo yang didominasi oleh kelompok-kelompok fungsional atau urusan-urusan dan grup-grup relatif berhasil mengurangi hierarkisme organisasi. Kondisi yang ketiga, yaitu senantiasa merumuskan dan mengevaluasi secara terus-menerus strategi usahanya. Dan yang terakhir yaitu adalah kondisi 4, di mana komposisi sumber daya manusia di PT Kojo yang sebagian besar berusia relatif muda. Nah, di sini ada penentuan strategi. Jadi, setelah dilakukan analisis, diketahui bahwa PT Kojo ini memiliki daya tarik industri yang tinggi. Hal ini itu dibuktikan dengan banyaknya peminat yang masuk dalam wilayah oil support base. Selain itu, kekuatan usaha PT Kojo juga sangat kuat dalam penguasaan pangsa pasar. Maka dari itu, penentuan strategi yang harus digunakan di sini atau strategi yang harus dipilih oleh PT Kojo yang cocok itu adalah strategi pertumbuhan. Kemudian, pemilihan perspektif dan ketentuan sasaran strategi. Jadi, Norton dan Kaplan itu menawarkan 4 perspektif dalam konsep balance scorecard-nya,
yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif internal bisnis, dan yang terakhir perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Keempat perspektif ini itu dapat digunakan dan dipilih oleh PT Kojo karena dianggap mencukupi, akan tetapi terdapat satu perspektif yang perlu dirubah namanya sedikit, yaitu perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan ini diubah namanya menjadi perspektif nasabah karena dianggap lebih cocok dengan PT Kojo. Selanjutnya yaitu adalah ketentuan sasaran strategi. Setelah dilakukan proses penentuan strategi, maka didapatkanlah 6 ketentuan strategi PT Kojo, yaitu yang pertama, meningkatkan pendapatan melalui proyek konstruksi dan efisiensi. Yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan kepada klien. Yang ketiga, meningkatkan jumlah workshop untuk disewakan. Yang keempat, mengembangkan teknologi. Yang kelima, meningkatkan profesionalisme pegawai. Dan yang terakhir, meningkatkan pengawasan dan budaya patuh pada aturan. Baiklah, sekian penjelasan kami tentang performance measurement. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk memahami performance measurement. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.